Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangat semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mas Riri, temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dan membaca doa akan belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat baik terlebih dahulu. Yang laki silahkan mengucapkan hadir, kemudian yang perempuan hadiroh, seperti itu ya. Kita mulai. Hadiroh Bu Guru. Hadiroh Bu Guru. Alhamdulillah, semua berangkat. Ini tandanya anak-anak nikmat sehat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh Mbak Darmi. Silakan Mbak Darmi, temannya dipimpin menyanyi dahulu. Iya Bu Guru. Mari teman-teman kita menyanyi Halo Halo Bandung dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, Kota kemenangan. Halo Halo Bandung, tak kenangan lama berjumpa dengan sekarang telah menjadi mantan tapi mari kembali. Terima kasih Mbak Darmi untuk literasi baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian anak-anak masih ingat tidak? Pekan lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Kisah Nabi Daud. Daud, betul sekali. Nah, pekan ini kita akan belajar jadi Nabi Daud yaitu Sulaiman. Tetapi mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang lengkap dari gambar ini? Bu Guru, Ya, apa Mas Arif? itu kayaknya rendah hati ya Bu Guru. Betul sekali. Ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengisah keteladanan Nabi Sulaiman, kemudian menceritakan keteladanan Nabi Sulaiman. Adapun IPK pada pembelajaran kali ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman, kemudian mengkorelasikan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari, serta
kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, tujuan dari pelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan benar. Kemudian, peserta didik diharapkan memiliki rendah hati sebagai implementasi pemahaman Nabi Sulaiman. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman secara baik. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik mampu mengkorelasikan kisah teladan Nabi Sulaiman dengan kehidupan sehari-hari. Setelah ini, peserta didik mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, Risma punya lagu. Nah, kita akan bernyanyi bersama dulu supaya anak-anak tidak ngantuk ya. Nah, Risma akan berdiri, jadi ya insya Allah ya. Yo, nyanyikan dengan nada pelangi-pelangi. Risma dulu, nanti baru anak-anak ya. Ya, Bu. Sulaiman namanya, sangat bijaksana dan juga kaya raya, bisa berbicara dengan banyak hewan dan para jin juga tunduk padanya. Bisa? Bisa, Bu. Kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Raja seorang raja, namanya bidang sana dan juga kaya raya, bisa berbicara dengan banyak hewan dan para jin juga tunduk padanya. Sekarang tidak ada yang mengantuk. Nah, sekarang kita akan menampilkan video supaya anak-anak kisah Nabi Sulaiman seperti apa sih? Nah, silakan disimak dengan baik ya. Iya, Bu Guru. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Dengar tidak, nggih, teman-teman? Terdengar, Bu Guru. Saat usianya masih 13 tahun, karena sang ayah telah meninggal dunia. Kemudian Nabi Sulaiman harus menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Sejak kecil, kebijaksanaan, kepandaian, dan kecerdasan Nabi Sulaiman sudah terlihat jelas. Bahkan ketika menjadi raja, Nabi Sulaiman tidak hanya menjadi raja untuk manusia, tetapi juga menjadi raja untuk binatang dan jin. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah berupa mampu berbicara dengan hewan dan juga dapat menguasai para jin. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dikatakan memiliki mukjizat mengendalikan angin. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, ada seorang ratu kaya raya dari kerajaan negeri Saba yang bernama Ratu Balkis. Ratu Balkis dan pengikutnya menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis melalui burung hudhud yang isinya ingin bertemu dengan Ratu Balkis dan menyampaikan bahwa yang dilakukan Ratu Balkis dan pengikutnya adalah tidak benar. Akan tetapi, pejabat di negeri Saba marah dan ingin melakukan peperangan dengan kerajaan Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman dianggap telah menghina Tuhan mereka. Namun Ratu Balkis memilih rencana lain. Ratu Balkis mengira apa yang telah dilakukan Nabi Sulaiman ini adalah karena iri dengan kekayaan negeri Saba. Kemudian Ratu Balkis mengirim permata yang dibungkus dengan sutra ke istana Nabi Sulaiman. Namun sesampainya di istana Nabi Sulaiman, betapa terkejutnya utusan Ratu Balkis melihat megah dan keindahan istana Nabi Sulaiman. Sang ratu pun tertegun juga atas kemewahan
Bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran tentang kisah Nabi Sulaiman? Saya mau tanya, setelah anak-anak menonton video tadi, Brisma mau bertanya, apa itu rendah hati? Ada yang tahu rendah hati itu apa? Ini Saya ya, silahkan. rendah hati adalah tidak angkuh dan tidak sombong. Betul, betul sekali. Rendah hati adalah dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersifat sederhana dan sungguh dalam menjauhi perbuatan sombong. Contohnya, Nabi Sulaiman. Meskipun sangat kaya raya, hartanya berlimpah, punya segalanya, tetapi tidak sedikit pun sombong. Nabi Sulaiman tetap berperilaku rendah hati terhadap semua orang. Nah, kita harus bisa mencontoh sikap rendah hati yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Setelah pengertian rendah hati itu punya manfaat loh. Ada yang tahu tidak manfaat jadi anak yang rendah hati itu apa? Ya, dijawab. Ya Bu, Ya, silakan Mas. disayangi dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Kemudian disayangi banyak orang. Betul sekali. Lanjut. Hati kita menjadi tenang dan damai Bu Guru. Betul, itu adalah manfaat rendah hati. Kalau kita rendah hati, pasti kita disayangi oleh Allah dan oleh banyak orang. Kemudian, contoh sikap rendah hati itu seperti apa sih? Ada yang bisa mencontohkan? Ya Bu Guru, Ya, Mbak Askin boleh, apa ya? menyapa orang lain ketika bertemu. Betul. Apalagi Mbak? Tidak membeda-bedakan teman. Sikap rendah hati. Anak yang berdua atau tidak? Oh, kalau tidak, sekarang Bu Risma akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Askin, Daya, Tia, Mustafa, dan Desi. Kelompok kedua, Mbak Dani, Mbak Dermi, Mas Arif, dan Mbak Nayin. Pada pagi hari ini yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, Sudah selesai ya? Nah, ya sekarang kelompoknya siapa yang berani presentasi nomor 1? Kelompok siapa yang berani maju pertama ini? Saya Bu Guru. Oke, Mas Arif boleh mewakili kelompoknya maju ke depan. Silahkan dibaca hasil diskusinya. Cara meneladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mendapatkan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Yang pertama, cara meneladani sikap Nabi Sulaiman adalah kita tidak boleh sombong. Ya. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Betul. Dari kisah Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman itu adalah putranya dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja saat usianya masih 13 tahun. Nabi Sulaiman sangat bijaksana dan memperhatikan rakyatnya. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah, yaitu bisa berbicara dengan hewan dan bisa menguasai para jin. Meskipun sangat kaya, Nabi Sulaiman tetap bersikap rendah hati dan tidak pernah sombong. Demikian Bu. Ya, bagus sekali. Presentasi dari kelompoknya Mas Arif sudah bagus sekali. Nah, sebagai hadiah, itu Bu Risma di meja punya beng-beng 1 kardus. Silakan dibagi sama teman-temannya ya, Mas. Iya, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Betul sekali. Nah, kemudian anak-anak sudah paham tentang kisah Nabi Sulaiman. Sekarang Bu Risma mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Mari. Saya Bu Guru.
Coba Sulaiman adalah Rasul Allah. betul. Dia dapat berbicara dengan hewan dan menguasai para jin. Ya, betul. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu Guru. Mbak Desi. Nabi Sulaiman adalah nabi yang mencontohkan tentang sikap rendah hati. Betul. Nah, Bu Risma rasa anak-anak sudah paham semua tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, setelah ini Bu Risma akan mengirim PR kepada kalian melalui Google Form ya. Silakan nanti ketika di rumah dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai kirim buktinya ke WA Bu Risma. Siap ya? Ya, Bu Guru. Nah, sebelum Bu Risma akhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Risma harap anak-anak bisa menanamkan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Setuju ya jadi anak yang mempunyai sikap rendah hati? Setuju, Bu Guru. Kemudian pembelajaran besok anak-anak lebih dahulu ya. Kalau sekarang kita sudah belajar tentang Nabi Sulaiman, besok kita akan belajar tentang Nabi Ilyas. Nabi siapa? Nabi Ilyas, Bu. Yes, Bu. Belajar terlebih dahulu, boleh cari bahan di internet boleh, di buku kalian boleh, di YouTube boleh. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya untuk pekan depan supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Iya. Iya, Bu Guru. Dan kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mbak Daya silahkan dipimpin doa kafaratul majelis. Ya Mbak Daya silahkan dipimpin doa kafaratul majelis. Ya, Bu Guru. Teman-teman, maka kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Dimulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Daya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.